Selamat ketemu kembali teman-teman. Ini saya sedang eh, mengambil video sugar glider saya. Ini betina ya. Usianya sudah dewasa, belum belum saya kawinkan lagi. Eh, Ciri-ciri untuk sugar glider yang sudah dewasa itu bisa kita lihat untuk apa namanya, warna bulunya ya. Warna bulunya sudah nggak putih lagi ya. Kalau sugar glider yang kita miliki ini jenisnya kan leukistik nih. Leukistik tuh kalau masih kecil, masih muda, warnanya putih bersih. Nah, kalau sudah warna agak kecoklatan gini, ini menunjukkan bahwa usianya dia sudah masuk masa dewasa. Lah itu kelihatan tadi waktu menggulung perutnya kan kelihatan tuh. Di bagian perut bawah ada warna coretan warna hitam, itu adalah kantong ya. Kantong untuk wadah anakan kalau nanti sudah punya anak. Biasanya sugar glider itu hamil hanya sekitar 3 mingguan. Terus kalau sudah lahiran itu masih sangat kecil ya. Kecil mungil. Kecil mungil, kemudian nanti setelah lahir dia masuk ke perut. Perutnya perut luar, di bagian kantong. Ada kantong ini kan, kayak kanguru itu kan ada kantongnya. Dia masuknya di kantong. Lah di kantong nanti istilahnya di dalam pouch gitu ya. Di dalam pouch itu sekitar 1 bulanan lah. Nah, berkembangnya agak lama tuh malah justru di kantong situ ya. Kalau sudah sekitar 1 bulanan dia akan keluar, istilahnya sih OOP, out of pouch gitu. Ada yang menyebut bahwa kelahirannya dimulai dari situ, ya bolehlah. Dimulainya dari setelah keluar dari kantong, atau waktu baru keluar dari perut ibunya masuk ke kantong itu juga bisa. Tetapi kalau pas lagi keluar dari perut ibunya masuk ke kantong tuh jarang sekali ya terdeteksi ya. Karena ukurannya memang kecil mungil, masih pink gitu loh warnanya itu. Warnanya udah, wajahnya di bagian mata terutama kelihatan besar. Karena memang sugar glider itu termasuk hewan nokturnal yang aktifnya di malam hari. Kalau siang hari gini mestinya dia tidur ya. Tapi karena memang kita bawa, ini sugar glidernya mau pindah ke Kudus ya teman-teman, kalau jadi ini nanti. Nanti sore lah mungkin. Ada teman dari Kudus suka dengan ini. Nah, rencana akan pindah ke Kudus. Semoga nanti di Kudus bisa beranak pinak di sana. Amin. Amin. Ya. Kalau di rumah di peternakan kita di Taman Sekarki nanti masih ada beberapa sih sugar glider yang warnanya jenis leukistik begini. Dari pengalaman saya waktu di kandang itu, satu jantan dengan beberapa betina, ternyata anakan yang dihasilkan juga tidak terlalu banyak. Saya nggak tahu ya kalau di peternakan teman-teman bagaimana. Kalau di kandang kami itu meskipun betinanya banyak, jantannya satu, mereka sih rukun. Tetapi yang punya anak ya kayaknya cuma satu aja sih. Nggak sampai terus kemudian semuanya hamil punya anak banyak gitu, enggak. Hanya ada satu betina yang punya anakan, sementara yang lain kok nggak ada anakannya gitu ya. Apa mungkin memang sugar glider itu
Kalau secara alami dia hanya setia dengan satu pasangan ya. Tetapi kalau memang modelnya satu jantan banyak betina dengan cara jantan dicabut, artinya jantan setelah bersama satu betina kemudian diambil dipindahkan ke betina lain itu bisa kawin. Tetapi kalau dicampur kok kayaknya agak susah gitu. Iya. Untuk sugar glider sendiri jenis Lewu itu termasuk yang standar ya. Secara harga juga nggak terlalu mahal. Tapi juga nggak terlalu murah juga sih. Standar lah, ekonomis, terjangkau kok. Kalau di tempat kami namanya kami ini masih kecil ya, baru hanya ada 1-2 betina yang warna kayak gini. Nggak banyak kok. Ya hanya untuk sekedar hobi saja, bukan terus kemudian peternakan yang besar, enggak ya. Hanya sekedar hobi, suka gini gitu ya. Nanti bisa tukeran kalau ada anaknya ya. Bisa untuk mainan gitu ya. Sugar glider. Anaknya maksimal 2, tapi ini hal yang sangat penting ya teman-teman. Kalau suasananya itu menyebabkan dia tidak nyaman, itu anaknya bisa hilang. Jadi nggak keurus sama ibunya, bisa hilang. Harus menunggu lagi. Dalam setahun paling sugar glider itu bisa 2-3 kali ya. Agak lama kok. Beda dengan kelinci. Kalau kelinci itu sebulan, hamilnya sebulan, nanti habis itu punya anaknya banyak. Nggak kayak sugar glider. Kelinci bisa sampai 12 ekor kalau jenis New Zealand White ya. Itu bisa sampai 12-an kayaknya. Dulu sih saya pernah pelihara yang New Zealand, atau dulu terkenalnya cuma kelinci Australia gitu sih. Yang besar itu loh. Besar, bisa punya anak sampai 12-an. Kalau kemarin terakhir saya punya Haila hanya punya anak berapa tuh, 2 saja. Oke, kita balik lagi ke sugar glider kita. Untuk sugar glider model sistem satu jantan beberapa betina cabut itu beberapa orang yang sudah punya pengalaman tuh katanya gini, jantan satu ini dicampurkan dengan satu betina selama sebulan, karena siklusnya tuh biasanya sebulan teman-teman. Nanti kalau sudah siklus selama sebulan, itu nanti dia akan mengalami satu periode reproduksi gitu loh. Ya mungkin gampangannya kalau kayak manusia itu satu masa ini menghasilkan sel telur gitu ya. Jadi satu fase begitu, sehingga kalau sudah dicampurkan dalam waktu sebulan itu adalah rentang waktu yang aman ya. Aman untuk menjodohkan kemudian bereproduksi. Nah, kalau sudah 1 bulan terpantau hamil atau terpantau ada anaknya gitu, bisa diambil, dicabut pejantannya, dicampurkan dengan betina yang lain. Pun demikian kalau betina yang lain nanti kita campurkannya juga diusahakan 1 bulan supaya kita lebih mantap. Bisa juga hanya 2 minggu, 3 minggu bisa, tetapi kan pantauannya harus lebih intensif ya. Kalau 1 bulan itu pantauannya lebih longgar, lebih santai, tetapi peluang untuk sudah jadi hamil itu peluangnya cukup besar. Sugar glider saya ini saya kasih makannya macem-macem ya.
Tidak hanya awalnya tadinya saya kasih bubur sun. Kalau yang ini sudah saya adaptasi untuk makan buah-buahan ya yang ada aja apa pisang gitu ya, ada pisang ya pisang, ada mangga ada buah pir ya yang nggak bagus-bagus, yang bagus ya untuk saya makan sendiri. Untuk yang biasa-biasa yang kurang bagus ya kasihkan ke sugar glidernya. Nanti extra foodingnya kasih ulat Jerman atau ulat Hongkong gitu. Kadang juga bisa dikasih ini jangkrik. Nah, kalau teman-teman mau yang agak bagusan lagi, tapi harganya lumayan sih. Kecoa dubia. Nah, kalau teman-teman bisa ternak dubia sendiri enak. Jadi punya dubia, diternak, nanti udah agak banyak tinggal ngambil kasihkan sugar glider. Wah, bahagia tuh sugar glidernya. Karena kecoa dubia kan tidak bau ya. Badannya bersih, tidak bau, proteinnya bagus gitu. Ya. Untuk sementara gitu dulu ya teman-temanku semua. Ini hanya sekedar cerita sugar glider di kandang kami loh ya, bukan di tempat lain. Mungkin untuk teman-teman di farmnya masing-masing ceritanya akan lain ya. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.